persahabatan seperti benang kusut ini bisa nggak ya? Jadi susah diuraikan begini nih gitu. Gimana kita mau melakukan sesuatu yang bisa berguna, menguraikannya, bisa jadi lurus lagi dan bisa digunakan untuk sesuatu yang lebih berarti, bisa lebih baik lagi. Persahabatan bisa nggak ya terjadi percekcokan, ketidaksesuaian, digerus oleh iri, dendam, amarah, rasa bosan, sakit hati? Bisa nggak ya? Bisa. Ya karena kan terdiri dari beberapa orang, berdua dengan latar belakang yang berbeda, latar belakang status sosial yang juga berbeda, pendidikan yang berbeda, masa kanak-kanak yang juga berbeda, pola asuh orang tua yang juga berbeda. Mana mungkin nggak terjadi hal-hal yang membuat persahabatan itu menjadi rusak atau tidak abadi, semakin tidak menyenangkan. Bisa sekali, sehingga orang berpikir tentang persahabatan yang efektif itu seperti apa. Satu hal, yaitu introspeksi. Ini penting sekali untuk setiap orang yang mau bersahabat. Jadi sering-sering melatih diri untuk introspeksi diri. Sejauh mana saya, sejauh mana hubungan kita, memikirkan lagi lebih dalam, mengapa dia begitu dan mengapa dia begini. Sehingga ada 3 hal, yakni lakukan yang baik pertama, kemudian sampaikan dengan santun pendapat, usul, saran, tutur kata gitu. Lakukan yang baik dan pikirkan yang baik supaya kita bisa menjadi baik untuk kebaikan bersama. Dan 2 orang yang bersahabat patut memikirkannya. Dan yang kemudian adalah memelihara dan merawati yang dinamakan citra rasa persahabatan. Kemarin malam tidak janjian lewat WA, ya begitu itu sahabat saya yang saya katakan di masa kanak-kanak saya menelpon saya lewat WA. Lalu langsung menanyakan, ini apa nih yang dibuat, ngerjakan apa lagi, begitu. Terus saya juga dengan senang cerita gitu kan, menceritakan. Lalu dia bilang gini, sudah buat belum resep yang saya kasih, resep kue gitu ya. Terus saya bilang, saya sudah pernah buat tetapi dikasih orang resep yang lain. Sama cake, banana cake gitu ya, cake pisang, tetapi resep yang dia kasih beda. Itu yang kami katakan American cake dan cake banana cake, itu kue di masa kami kecil. Lalu dia katakan begini, tapi saya sudah lihat yang American cake yang kamu buat itu bagus sekali, berkembang, lembut, bagus, saya sudah lihat itu, katanya gitu. Bersyukur ya bahwa orang lain buat cake basah itu berulang-ulang kali, kamu tuh saya perhatikan buat 1 kali langsung berhasil. Saya senyum-senyum aja, ya saya kira-kira gitu. Langsung saya bilang gini, kalau teman saya, sahabat saya muslim gitu di sini, dan beberapa sahabat muslim, dia mengatakan begini, kalau mau mengerjakan sesuatu gitu ya, terus mau memulai untuk menyulam, ini saya lagi menyulam yang single tapi ambil yang di dalam, baru mau mulai menyulam ini begini, dia langsung mengatakan bismillah. Nah kalau kita mengatakan apa gitu, dia mau mengerjakan sesuatu, ini sudah mau jam 12, dia harus sembahyang, dia stop dulu, letakkan ini dan sembahyang. Kalau kita bagaimana? Saya bilang begini, itu teman saya tuh mengatakan bismillah, iya kata dia gitu. Kita tuh berhasil mengerjakan sesuatu, kata sahabat saya, kalau bukan karena Tuhan yang membuat kita berhasil. Tangan kita ini tidak bisa menghasilkan apapun yang berguna. Jadi apa yang kamu buat dengan tanganmu itu berhasil karena Tuhan membuat semua apa yang dibuat oleh tanganmu itu berhasil.
Nah, jadi persahabatan kita bukan karena kamu majunya di mana, aku majunya di mana, tetapi ada satu dimensi yang juga tidak boleh dilupakan, dan itu luar biasa sekali, itu keren sekali, yaitu sisi dimensi ilahi, sisi dimensi Tuhan dalam kehidupan kita gitu. Nah, saya mengatakan iya ya, kita harus kerap kali melibatkan Tuhan dalam kehidupan ini. Ini termasuk cita rasa persahabatan yang merekatkan kita berdua. Kamu bisa, aku gak bisa. Kamu hebat, aku gak hebat. Ya gak lama lah. Karena namanya manusia bisa diintip dengan iri, bisa diintip dengan sakit hati, amarah, rasa tidak puas, jengkel, macam-macam lah gitu. Itu bisa membuat persahabatan itu menjadi renggang. Tetapi bila diisi dengan dimensi-dimensi melibatkan Tuhan dalam persahabatan, nah ini baru maju. Dan ini sesuatu yang sangat baik. Sehingga persahabatan ini membuat kita kagum sekali tentang hubungan interpersonal kita gitu. Kita mensyukuri, kita mengagumi persahabatan ini indah sekali. Kita patut menjalinnya dengan memberikan terapan-terapan kepada diri kita. Terapan-terapan yang baik bagi diri kita sendiri. Dan juga itu akan berpengaruh bagi sahabat kita. Di dalam persahabatan orang mengungkapkan hatinya, belajar bicara dari hati ke hati. Sekali lagi, belajar untuk berbicara dari hati ke hati, bukan hanya dari otak ke otak begitu, pencapaian ke pencapaian, tetapi ada keterbukaan yang sungguh luar biasa. Tidak malu kalau gagal, tetapi bahagia bersama kalau berhasil. Bagaimana kita saling mengagumi satu sama lain. Dan ini akan membuat persahabatan ini begitu luar biasa. Persahabatan ini begitu indah. Berikutnya kita akan masuk ke dalam persahabatan itu ternyata berliku-liku. Next ya, di vlogs berikutnya. Salam persahabatan.